Penyebab kesenjangan kekayaan antara orang kaya dan miskin. Ada masa di mana aku duduk termenung di meja kerja dan mulai mikir dalam-dalam. Di luar sana, kesenjangan antara yang punya uang dan yang tidak makin lebar. Rasanya seperti jarak yang susah dikejar. Aku pun mulai bertanya ke diriku sendiri, kenapa orang-orang yang sudah mapan secara finansial bisa terus bertumbuh, sementara mereka yang belum punya pondasi kuat justru makin kesulitan? Dari pertanyaan itulah perjalanan ini dimulai. Aku ingin ngajak kamu menyelami topik yang sering kita rasakan tapi jarang benar-benar kita bahas secara jujur, dinamika keuangan. Kenapa si kaya makin nyaman, sedangkan si miskin makin tersisih? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan supaya arah hidup kita berubah? Karena buatku, pemahaman soal uang bukan cuma soal angka, tapi soal cara kita melihat peluang dan keputusan yang kita ambil setiap hari. Di sini, kita akan bahas beberapa hal besar yang bikin kesenjangan itu terus melebar. Mulai dari akses ke pengetahuan, peluang, sampai cara orang mengelola uang. Aku juga akan bagikan cara-cara realistis yang bisa bantu kita pelan-pelan keluar dari tekanan finansial. Anggap saja ini perjalanan bareng, dari titik bingung menuju paham. Bukan karena aku lebih pintar, tapi karena aku juga belajar dan ngalamin prosesnya sendiri. Yuk, lanjut ke bagian berikutnya, supaya kamu bisa lihat pola yang selama ini diam-diam bikin perbedaan besar antara orang yang maju dan yang tetap di tempat. Kalau diperhatiin lebih dalam, salah satu alasan besar kenapa jurang antara kaya dan miskin terus melebar itu bukan sekadar soal kerja keras, tapi soal siapa yang punya akses terhadap pengetahuan dan peluang. Orang yang sejak awal terbiasa belajar tentang cara kelola uang, paham investasi, dan tahu bagaimana uang bekerja, biasanya jauh lebih siap membangun pondasi keuangannya. Mereka ngerti cara membuat uang berputar untuk mereka, bukan sebaliknya. Sedangkan yang nggak punya akses yang sama seringkali jalan di tempat. Bukan karena malas, tapi karena nggak tahu harus mulai dari mana. Informasi tentang keuangan sering terasa eksklusif dan membingungkan. Alhasil, banyak orang masuk ke siklus yang sama, kerja keras setiap hari, tapi uang cepat habis, tabungan minim, dan peluang untuk berkembang nyaris nggak kelihatan. Tambahan lagi, orang-orang yang punya modal awal dan jaringan pertemanan luas lebih gampang melangkah. Mereka bisa dapat kesempatan bisnis, investasi, atau pekerjaan yang lebih menguntungkan. Sementara mereka yang mulai dari nol, harus berjuang keras menembus dinding yang tinggi. Inilah yang bikin kesenjangan makin terasa nyata. Tapi kabar baiknya, keadaan ini bukan sesuatu yang nggak bisa diubah. Pengetahuan keuangan bisa dipelajari, peluang bisa dicari, dan pintu bisa diketuk satu persatu. Selama ada kemauan untuk belajar dan bergerak, keadaan pelan-pelan bisa berubah. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas salah satu kunci utama kenapa orang kaya bisa terus bertumbuh, investasi. Cara mereka membuat uang, bekerja, justru sering jadi titik pembeda paling besar. Salah satu alasan paling besar kenapa orang yang punya uang bisa terus maju, adalah cara mereka memperlakukan uangnya. Buat mereka, uang bukan cuma alat buat bertahan hidup, tapi juga mesin yang bisa diputar supaya terus berkembang. Salah satu cara paling umum mereka lakukan adalah lewat investasi. Saat kebanyakan orang bekerja keras demi uang, mereka justru bikin uangnya yang bekerja untuk mereka. Investasi itu bukan cuma soal saham atau properti. Intinya adalah menempatkan uang di tempat yang bisa ngasih potensi hasil lebih besar di masa depan. Misalnya beli saham perusahaan, punya aset properti, masuk reksadana, atau bentuk investasi lain yang cocok sama profil risiko masing-masing orang. Bedanya, orang yang melek finansial paham cara menghitung risiko dan potensi hasilnya. Mereka belajar, riset, dan ambil keputusan dengan kepala dingin. Sementara itu, masih banyak yang ragu memulai karena takut rugi atau merasa investasi itu cuma buat orang kaya. Padahal kalau paham caranya, investasi bisa dimulai pelan-pelan dari nominal kecil. Justru dengan mulai lebih awal, peluang buat berkembang jauh lebih besar. Yang perlu diingat, semua investasi punya risiko. Makanya penting banget punya strategi diversifikasi. Jangan taruh semua uang di satu tempat. Dengan begitu, kalau satu instrumen turun, yang lain masih bisa menopang. Prinsip inilah yang sering bikin orang kaya punya pondasi finansial yang lebih stabil. Di bagian selanjutnya, kita bakal ngebahas sisi lain dari keuangan yang sering bikin orang kesulitan, utang. Bukan berarti utang itu selalu buruk, tapi cara mengelolanya sering jadi pembeda antara mereka yang berkembang dan mereka yang terjebak. Utang sering dianggap hal yang menakutkan, padahal kenyataannya tergantung cara kita memperlakukannya. Buat sebagian orang, utang bisa jadi alat bantu untuk mempercepat langkah, tapi buat sebagian lainnya, justru jadi jerat yang bikin susah bergerak. Bedanya ada di cara mengelola. Kalau dipakai dengan perhitungan yang matang, utang bisa membantu membiayai sesuatu yang produktif, seperti modal usaha atau investasi jangka panjang. Tapi kalau asal ambil, apalagi hanya buat gaya hidup, itu justru bikin beban makin berat. Masalah muncul saat utang nggak punya arah. Misalnya, pakai kartu kredit untuk kebutuhan konsumtif, cicilan menumpuk, dan bunga makin besar. Akhirnya, penghasilan habis hanya untuk bayar tagihan, dan peluang untuk berkembang jadi tertahan. Ini jebakan yang nggak sedikit orang alami. Makanya penting banget punya rencana yang jelas sebelum berutang. Tanya ke diri sendiri, ini benar-benar penting atau cuma keinginan sesaat? Kalau jawabannya penting dan bisa memberikan manfaat jangka panjang, maka pastikan juga ada strategi pelunasan yang realistis. Selain itu, ada satu hal yang sering dilupakan,
negosiasi bunga dan konsolidasi. Kalau punya beberapa utang dengan bunga tinggi, menggabungkannya ke satu pinjaman dengan bunga lebih rendah bisa bikin beban jauh lebih ringan. Dan yang gak kalah penting, jangan ambil utang melebihi kemampuan bayar. Dengan cara ini, utang bisa berubah dari beban jadi alat bantu. Di bagian berikutnya, kita bakal bahas satu pondasi penting dalam perjalanan finansial jangka panjang, perencanaan keuangan dan strategi masa depan. Kalau investasi dan cara mengelola utang adalah langkah awal, maka perencanaan keuangan jangka panjang adalah pondasi yang bikin semua itu berdiri kokoh. Tanpa rencana yang jelas, semua langkah keuangan bisa berantakan di tengah jalan. Perencanaan ini bukan cuma soal hitung-hitungan angka, tapi tentang arah hidup dan keputusan yang konsisten. Langkah pertama biasanya dimulai dari tujuan. Misalnya, kamu ingin punya rumah, pensiun tenang, atau membiayai pendidikan anak. Tujuan ini penting banget supaya kamu tahu kenapa kamu harus mengatur keuangan dengan serius. Setelah itu, buat rencana pengeluaran dan pemasukan yang realistis. Pastikan kebutuhan pokok terpenuhi, tabungan jalan, dan investasi juga dapat porsi. Satu hal penting yang sering diremehkan adalah dana darurat. Uang ini bukan untuk dipakai foya-foya, tapi sebagai pelindung ketika ada kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau biaya kesehatan mendadak. Dengan dana darurat yang cukup, kamu nggak perlu panik atau terpaksa gali lubang utang baru. Selain itu, pertimbangkan asuransi sebagai tameng finansial. Asuransi kesehatan, jiwa, atau kendaraan bisa jadi penyelamat ketika risiko besar datang tiba-tiba. Orang yang punya perencanaan keuangan kuat biasanya nggak cuma mikir hari ini, tapi juga 10 tahun ke depan. Rencana keuangan jangka panjang bukan sesuatu yang kaku. Hidup terus berubah, jadi rencana juga harus fleksibel. Yang penting, kamu punya arah yang jelas dan terus menyesuaikan strategi saat situasi berubah. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke aspek yang sering diabaikan tapi sangat menentukan. Investasi dalam diri sendiri, hal yang sering jadi pembeda paling besar antara mereka yang stagnan dan mereka yang tumbuh. Kalau dipikir-pikir, sebelum investasi kemanapun, investasi paling penting justru ada pada diri sendiri. Banyak orang fokus ke saham, bisnis, atau properti, padahal sumber penghasilannya sendiri sering terlupakan, kemampuan diri. Orang yang punya ilmu, keterampilan, dan mentalitas yang kuat biasanya lebih mudah menangkap peluang dan menciptakan nilai. Investasi dalam diri bisa dimulai dari hal sederhana, seperti memperdalam ilmu dan menambah skill. Ambil kursus, ikut pelatihan, baca buku, atau belajar langsung dari pengalaman orang lain. Semakin banyak bekal yang kamu punya, semakin luas pula jalan yang terbuka. Skill bukan cuma bikin kamu lebih siap menghadapi tantangan, tapi juga bikin kamu punya posisi tawar lebih tinggi, entah dalam karir maupun bisnis. Selain itu, kesehatan juga bagian dari investasi diri. Tubuh dan pikiran yang sehat bikin kamu bisa berpikir jernih dan bergerak lebih cepat. Rajin olahraga, jaga pola makan, dan kelola stres itu bukan gaya hidup mewah, itu pondasi. Orang yang sehat punya energi lebih untuk produktif, sementara yang lalai biasanya cepat kehabisan tenaga saat kesempatan datang. Jangan lupa juga soal jaringan sosial. Bangun relasi dengan orang-orang yang punya semangat berkembang. Lingkungan yang suportif sering jadi pemicu besar untuk naik level. Dari koneksi seperti inilah sering muncul peluang yang gak terduga. Terakhir, punya kebiasaan refleksi juga penting. Luangkan waktu untuk mikir ulang arah hidup, mengevaluasi langkah, dan merencanakan perbaikan. Orang kaya bukan cuma pandai mengelola uang, tapi juga pandai mengelola diri. Di bagian terakhir nanti, kita akan bahas penutup dari semua perjalanan ini. Konsistensi dan komitmen jangka panjang, sesuatu yang sering diremehkan padahal jadi kunci perubahan nyata. Kalau semua langkah dari awal hanya berhenti di niat, maka hasilnya nggak akan jauh berbeda. Rahasia terbesar dari orang-orang yang berhasil membangun kondisi finansialnya bukan cuma karena mereka tahu banyak, tapi karena mereka konsisten menjalankan apa yang mereka pelajari. Ilmu keuangan dan strategi hanya jadi teori kosong, kalau nggak ada tindakan nyata dan kesabaran untuk menjalaninya pelan-pelan. Perjalanan menuju kondisi finansial yang lebih baik jarang berlangsung instan. Selalu ada proses panjang yang butuh ketekunan. Ada masa di mana hasil belum terlihat, dan saat-saat itulah komitmen diuji. Orang kaya bukan berarti nggak pernah gagal. Mereka cuma lebih rajin bangkit dan terus melangkah. Mereka sabar menanam, karena tahu hasilnya nggak datang dalam semalam. Konsistensi juga bukan berarti jalan lurus tanpa belok. Justru seringkali ada penyesuaian. Hidup terus berubah, harga naik, peluang datang dan pergi, situasi pribadi pun bergeser. Tapi orang yang punya arah jelas akan terus bergerak, meski pelan. Yang bikin mereka berhasil bukan kecepatan, tapi keberlanjutan langkah. Penting juga untuk tetap belajar sepanjang jalan. Dunia keuangan terus berkembang, peluang baru selalu muncul, dan cara lama nggak selalu relevan. Orang yang terus belajar akan punya fleksibilitas untuk bertahan dan berkembang. Akhirnya, semua kembali ke satu hal, kemauan untuk membangun hidup yang lebih baik. Pengetahuan, strategi, dan peluang hanyalah alat bantu. Yang benar-benar bikin perubahan adalah tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus setiap hari. Kalau kamu serius dengan perjalanan ini, masa depanmu bisa berubah jauh dari titik awalmu. Kalau kamu perhatikan dari awal, semua poin yang kita bahas sebenarnya saling nyambung satu sama lain. Kesenjangan antara kaya dan miskin bukan semata karena takdir, tapi karena perbedaan cara berpikir, akses,
dan kebiasaan dalam mengambil keputusan keuangan. Orang yang paham cara kerja uang membangun pondasi lewat pengetahuan, investasi, pengelolaan utang yang cerdas, perencanaan jangka panjang, dan konsistensi. Sedangkan mereka yang tidak punya fondasi itu sering terjebak dalam lingkaran yang sama, kerja keras setiap hari, tapi hasilnya terasa tidak kemana-mana. Perubahan tidak datang dalam semalam. Tapi setiap langkah kecil yang dijalani dengan sabar dan terarah bisa membawa kamu ke tempat yang jauh lebih baik. Saat kamu mulai belajar tentang keuangan, memahami bagaimana peluang bekerja, dan berani mengatur ulang arah hidup, itu sudah jadi awal dari perubahan besar. Yang perlu diingat, kamu nggak harus punya semua jawaban sekarang. Cukup mulai dari langkah kecil, menabung dengan teratur, mengelola pengeluaran, belajar investasi, membangun kebiasaan finansial sehat, dan menjaga semangat untuk tumbuh. Waktu akan jadi sekutu kamu kalau kamu tekun. Jadi, saat banyak orang menyerah karena melihat perbedaan besar antara mereka dan orang kaya, kamu justru punya pilihan lain. Bangun pelan-pelan dari sekarang. Setiap orang punya kesempatan, tapi hanya mereka yang berani konsisten yang benar-benar melihat hasilnya. Kalau semua poin ini kamu pegang dan jalani, kamu bukan cuma bisa keluar dari tekanan finansial, tapi juga membuka pintu untuk masa depan yang lebih stabil, bebas, dan penuh peluang.